Bismillahirrahmanirrahim. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Muqni' terhadap fiqih Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah karya Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Pembahasan kitab As-Salat mulai dari kalimat Ibnu Qudamah di kitab Al-Muqni' wala tajibu ala sabiyyin, yakni tidak wajib salat atas anak kecil. Wa anhu tajibu ala man balagha 10. Dan dalam riwayat lain di madhab ada riwayat lain yaitu diwajibkan salat atas anak yang mencapai usia 10 tahun. Juga ada tambahan dalam kitab Al-Mubdi' wa anhu riwayat lain yaitu tajibu 'alal murahiq, wajib salat atas remaja. Kita bahas insyaallah. Dikatakan di sini dan ini pendapat yang sahih yaitu wala tajibu salatu 'ala sabiyyin, tidak wajib salat atas sabi. Sabi itu anak kecil, gulam, dan mencakup juga sabiyah yaitu anak kecil perempuan, yaitu anak yang belum mencapai usia baligh. Anak yang belum mencapai usia baligh maka ini istilahnya sabi dalam fiqih. Juga bisa diistilahkan gulam. Ya, kalau misalnya gulam itu anak kecil laki-laki, lawannya adalah jariyah, anak kecil perempuan. Kalau sabi, anak kecil laki-laki, lawannya adalah sabiyah yaitu anak kecil perempuan. Anak kulhal sebelum mereka baligh maka tidak wajib salat. Tidak wajib salat dari segi apa? Tidak wajib salat dari segi hukum fikihnya. Ya, kalau dilakukan ya alhamdulillah, tapi tidak sampai kepada kewajiban. Beda dengan yang sudah baligh. Sudah baligh. Karena apa? Karena salat ini termasuk ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah. Ya, ibadah badaniyah. Jadi ibadah itu kan ada ibadah badaniyah, ada ibadah maliyah. Ya, dari segi menghabiskan energi dan kepemilikan, ibadah terbagi menjadi dua. Ya, ibadah yang menguras energi atau kepemilikan terbagi menjadi dua. Yang pertama, ibadah badaniyah yaitu ibadah badan, ibadah tubuh. Ibadah tubuh, ya. Yang kedua ibadah maliyah yaitu ibadah harta. Ya, ibadah dari segi spending, menghabiskan energi atau kepemilikan ada dua macam. Ibadah yaitu badaniyah dan ibadah maliyah. Ibadah badaniyah yaitu ibadah badan. Contohnya salat. Contohnya salat. Kalau misalnya ibadah maliyah yang murni menghabiskan harta saja, ini contohnya zakat. Contohnya zakat. Ibadah badaniyah ada yang wajib, ada yang sunnah. Ibadah harta juga ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya. Tapi sekarang coba, antum berkurban kemarin itu ibadah apa? Ya, silakan.
harta maliyah, ya, ibadah harta, sunnah atau wajib? Sunnah, menurut pendapat yang lebih sahih sunnah. Ya, tidak sampai level derajat wajib. Taib. Kalau ibadah harta yang wajib yaitu zakat, baik fitr maupun zakat lainnya. Nah, ibadah harta perbedaannya dengan ibadah badan adalah ibadah badan itu jika itu wajib itu baru diwajibkan kapan? Ketika baligh. Ya, ibadah badan itu baru diwajibkan ketika baligh. Sebelum baligh itu tidak wajib. Ya. Kalau ibadah harta itu diwajibkan ketika mencapai syaratnya, bukan baligh. Walaupun belum baligh, tapi kalau syaratnya tercapai maka bisa kena wajib itu. Contoh zakat. Antum kepala keluarga, anak antum masih usia berapa tahun? Belum baligh. Wajib enggak zakat? Wajib zakat. Wajib zakat karena normal kehidupan gitu, bukan fuqara, bukan masakin satu keluarga ini, keluarga antum. Tapi ditanggung siapa? Ditanggung kepala keluarga. Cuman kewajibannya masing-masing namun ditanggung oleh kepala keluarga. Taib, misal saja, antum meninggal misal dan mewariskan harta yang banyak. Ya. Istri antum mendapatkan 1/8 karena antum punya anak. Ya, 1/8 istri. Taib. Ada anak misal laki atau perempuan atau laki dan perempuan dan seterusnya. Itu dapat anak laki-laki dan anak perempuan masing-masing belum baligh memiliki harta. Misal anak laki-laki dapat warisan misal 200 juta. Karena harta antum banyak. 200 juta. Ada di rekening dia, rekening anak misalnya. Hasil warisan. Pertanyaannya, di hari wafatnya antum atau hari pembagian warisan, anak ini punya 200 juta. Ya, ini mencapai nisab, jelas lebih dari nisab. Karena nisab itu sekitar 80 sekian juta lah kalau dikonversikan di rupiah, nisab. Taib. Berarti 1 tahun ke depan kalau harta anak ini masih di atas 80 sekian juta, wajib nggak anak ini kena zakat? Wajib kena zakat? Wajib kena zakat. Karena ibadah harta itu ketika itu wajib disesuaikan persyaratannya, bukan disesuaikan balighnya, walaupun belum baligh. Walaupun anak antum laki-laki ini baru berusia 3 tahun bahkan. Tapi dia sudah punya 200 juta karena warisan bapaknya. Maka ini harta hak dia. Tapi karena nggak mungkin mengelola, maka dikelola oleh walinya. Nah, gitu kan? Tapi wajib untuk dikenakan zakat ketika sudah masuk 1 tahun, 1 haul. Ini bedanya ibadah badaniyah dan ibadah maliyah. Karena ibadah badaniyah ketika itu suatu kewajiban, maka dipersyaratkan sahnya, dipersyaratkan kewajibannya dengan balighnya dia. Seperti salat. Ada juga ibadah yang ketiga yaitu ibadah badaniyah sekaligus maliyah. Ibadah badan sekaligus harta. Apa contohnya? Ayo. Haji. Ya. Haji dan itu wajib bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Kalau bercampur di sini ibadah badan dan ibadah harta, ya, maka syarat kewajibannya itu kembali ke ibadah badan, yaitu baligh. Oleh karena itu, anak kecil usia 6 tahun misalnya, dia udah punya harta dan dia punya keluarga yang membawanya juga untuk haji. Apakah gugur kewajibannya ketika dia melaksanakan haji di usia 6 tahun? Belum gugur. Karena belum baligh. Tapi kalau dia sudah paham cara haji, usia 7 tahun, misal 8 tahun, udah paham cara haji, dia berhaji kemudian, sah nggak hajinya? Sah hajinya. Cuman ini bukan wajib, melainkan sunnah hukumnya. Karena dia belum baligh. Itu bedanya ibadah badan dan ibadah murni harta. Ibadah murni harta tidak dipersyaratkan baligh. Maka kalau misalnya seorang anak kecil dia punya harta mencapai nisab dan mencapai haul,
maka walinya wajib untuk menjadi wali, membayarkan zakat itu. Tapi pakai harta anak itu. Ya, seperti itu ya. Salat ibadah badan. Ya. Maka ibadah badan kewajibannya itu baru terwujud ketika usia baligh. Dan juga tifl, anak kecil itu la ya'qil, tidak berakal. Maksudnya tidak sempurna akalnya. Sementara kesempurnaan akal anak-anak itu relatif, berbeda satu dengan lainnya. Beda. Maka syariat Islam itu menancapkan alamat atau tanda kesempurnaan akal atau tanda diwajibkannya untuk beramal, yaitu ketika usia baligh. Karena kalau pakai parameter lain itu sulit. Pakai parameter sudah usia baligh. Ya, begitu. Dan dikatakan oleh Ibnu Muflih dalam Al-Mubdi', wa yustaratu li sihhatiha ma yushtaratu li sihhati salatil balighi illa fi sutrah. Anak kecil mumayyiz, sebentar, anak kecil mumayyiz, yaitu yang bisa membedakan benar dan salah, yang bisa sholat dengan baik, yang tahu dia itu diperintah atau dilarang. Ini anak kecil mumayyiz, kisaran usia 7 tahun, 8 tahun, kadang ada yang 6 tahun, bahkan kadang ada 5 tahun udah paham. Itu relatif. Anak kecil yang semacam ini sudah paham ketika dia sholat, walaupun tidak wajib dia sholat, tapi kalau dia sholat, sah sholatnya. Ya. Wa thawabu fi'lihi lahu, dan dia dapat pahala. Dia dapat pahala atas sholatnya dia, dan juga orang yang mengajaknya seperti orang tua atau kakaknya dapat pahala juga, pahala ngajak sholat. Ya. Cuman kalau misalnya bapaknya nyuruh, nak sholat sana ke masjid Muhsinin, bapaknya malah enggak ke masjid. Nah, ini apa? Anaknya disuruh ke masjid, bapaknya enggak ke masjid. Ini gimana? Ya, kata Allah Azza wa Jalla, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan di sisi Allah, kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan, gitu. Ya. Nah, disyaratkan sahnya salat anak kecil. Jadi anak kecil yang sudah mumayyiz, yang akal sudah mulai baik walaupun belum baligh, itu sah salatnya, tapi syaratnya sama seperti syarat sahnya orang baligh, yaitu wudu, menghadap kiblat, masuk waktu, ya, wudu, suci gitu ya. Iya, makanya anak kita kalau mau sholat suruh wudu gitu, supaya sah sholatnya, menghadap kiblat, istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Kemudian di waktunya, tepat waktu, di waktunya. Kemudian menunaikan rukun-rukun sholat gitu. Ya. Anak ini bisa. Kecuali satu, syarat sah sholat yang anak kecil itu tidak dipersyaratkan, yaitu sutrah. Maksud surah ini sutrah, yaitu suratul aurah, menutup aurat. Menutup aurat itu bukan menjadi syarat sah salat bagi anak kecil. Ya, kenapa begitu? Karena aurat beda sendiri di sini, aurat. Aurat di sini anak kecil belum baligh. Itu sebagian ulama mengatakan auratnya itu belum disebut aurat. Maksudnya aurat kecil ya. Karena aurat itu ada dua macam, ada aurat kubra, ada aurat sughra. Aurat besar itu seperti kemaluan, depan belakang itu aurat besar. Maksudnya melihatnya itu sesuatu yang besar gitu, bukan hal yang ringan gitu. Kalau aurat sughra, maka itu yang selain itu. Ya, selain itu, yaitu seperti pusar ke bawah sampai menjelang zakar, maka itu aurat sughra, aurat kecil. Paha termasuk aurat kecil bagi laki-laki, ya. Maka kalau misalnya anak kita laki-laki, dia sholat pakai celana pendek misalnya, kan kebuka tuh auratnya. Aurat laki-laki kan antara pusar sampai lutut. Lutut bukan aurat, pusarnya bukan aurat, tapi antara itu aurat itu. Lutut bukan aurat. Maka di sini ketika terlihat auratnya anak kecil itu, maka tetap sah sholat anak kecil ini. Belum baligh ini, sah sholatnya. Namun tentu
lebih afdal untuk dididik supaya menutup aurat. Tapi tetap sah sholatnya. Beda dengan orang yang sudah baligh. Maka auratnya diperhitungkan. Auratnya diperhitungkan. Seperti kita tentu saja. Ya. Dan amat disayangkan sebagian dari om-om, terutama yang berbadan besar, kadang-kadang pakai kaos doang sholat, nggak masalah sebenarnya. Cuman masalah kaosnya ini kadang ketarik. Kalau lagi sujud, nah itu yang menjadi iritasi mata orang di belakangnya tuh. Dia sujud duluan lagi, aduh. Sehingga orang di belakangnya ketika sujud itu udah kepikirannya udah rusak. Ya karena melihat pemandangan di depannya. Apakah batal atau tidak sah sholatnya? Kalau misalnya orang ini sadar bahwasanya belakangnya itu kebuka auratnya, mohon maaf belahan bagian belakangnya, itu kan aurat jelas. Dan dia sadar dan dia membiarkan itu terjadi, maka bisa kita katakan tidak sah ini seorang sholat. Tidak sah. Cuman kalau itu sesekali, kebetulan aja mungkin sesekali itu dia pakai baju yang agak pendekan gitu, dia nggak ingeh karena dia nggak pernah mikirin kalau dia bakal kebuka auratnya. Maka yang seperti ini semoga dimaafkan karena orang ini tidak tahu. Ya orang ini tidak tahu. Cuman kalau kebiasaan ini bahaya ya. Allah lebih tahu ya. Taib. Jadi tadi sutratul aurah, menutup aurat bagi sebagian ulama itu tidak menjadi syarat sah salat anak kecil yang mumayyiz. Tapi yang sudah dewasa jelas ini syarat sahnya. Sebagian dari ulama menyatakan bahwasanya anak yang usia 10 tahun itu wajib sholat. Mereka punya alasan. Kenapa? Karena Rasulullah memerintahkan wali atau orang tua untuk memukul anak usia 10 tahun yang enggak mau sholat. Maka ini ada indikasi wajibnya sholat atas anak usia 10 tahun. Tapi wallahu alam pendapat yang lebih sahih adalah tetap belum wajib selama dia belum baligh. Kalau 12 tahun mungkin kelas 6 SD kali ya. 6 atau kelas 1 SMP belum baligh. Ya, maka yang lebih sahih belum sampai wajib sholat fardu. Belum. Cuman kalau dia sholat sah. Dia sholat sah sholatnya. Ya. Ya. Dia sholat sah sholatnya. Kalau memenuhi syarat sah sholat. Ya. Dengan pengecualian apa tadi? Menutup aurat. Kalau dia tidak menutup aurat dalam sholatnya tetap sah. Kan belum baligh. Ya begitu. Juga Abul Hasan At-Tamimi rahimahullah, beliau menyebutkan bahwasanya al-murahiq yaitu remaja itu wajib sholat. Namun kembali ke yang tadi, pokoknya parameternya adalah baligh. Nah baligh itu juga relatif, antara anak beda-beda. Anak perempuan ada yang sudah mulai haid di usia 10 atau 9 tahun bahkan. Maka ini wajib sholat sudah. Dan ketika sholat itu wajib untuk menutup auratnya. Maka antum punya anak putri belum baligh misalnya usia 11 tahun, 12 tahun, belum baligh misalnya, belum haid ya. Kemudian dia sholat tanpa mukena. Dia pakai baju dia begitu aja, kelihatan tangannya, telapak tangannya itu sah sholatnya sebagai sholat seorang anak yang mumayyiz belum baligh, sah sholatnya, nggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya antum biasakan supaya menutup semuanya. Begitu untuk anak putri yang belum baligh. Adapun ketika dia sudah baligh, nggak boleh lagi dengan hal seperti itu. Dia harus menutup semuanya kecuali wajahnya saja. Menutup semuanya kecuali wajahnya. Taib. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, wa yu'maru biha li sab'in wa yudrabu ala tarkiha li 'ashrin. Kan kita tadi mengikuti pendapat jumhur ulama bahwasanya tidak wajib sholat untuk anak kecil yang belum baligh ya. Itu jelas kita pakai pendapat itu. Maka dikatakan diperintah anak kecil itu ketika usia 7 tahun diperintah untuk sholat. Diperintah untuk sholat. Wa yudrabu ala tarkiha li 'ashrin, dan dipukul dengan bukan pukulan yang menyakitkan. Dipukul kalau dipukul kalau meninggalkan sholat atau tidak mau sholat
ketika usia 10 tahun. Ketika usia 10 tahun. Hal ini karena hadis Nabi SAW. Beliau mengatakan, muru abna'akum bis salati wahum abna'u 7 sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melakukan salat dalam usia mereka usia 7 tahun. Kalau usia 7 tahun perintahkan salat. Nah, di sini Nabi mengatakan, wahai kalian, perintahkanlah oleh kalian pada anak-anak kalian untuk salat ketika mereka usia 7 tahun. Di sini apakah salat itu wajib atas anak-anak usia 7 tahun? Jawabannya tidak wajib. Yang wajib adalah orang tuanya atau walinya untuk memerintahkan anak untuk salat. Jadi kewajiban itu di orang tuanya, bukan untuk anaknya. Maksudnya orang tuanya wajib untuk memerintahkan, sementara anaknya enggak wajib salat, gitu. Anaknya belum wajib salat, tapi orang tuanya wajib memerintahkan. Itu di usia 7 tahunan, mulai usia 7 tahun. Mulai usia 7 tahun. Taib. Kalau misalnya anak antum usia 5 tahun, 6 tahun, dan udah cakap, udah pinter salat sebenarnya, udah antum training buat salat, bagus salatnya, dan sah salatnya karena dia mumayyiz. Apakah antum berkewajiban untuk memerintahkan dia salat? Padahal dia bisa salat. Antum wajib enggak memerintahkan salat? Enggak wajib. Faham enggak, ikhwan? Coba anak antum usia 6 tahun, ya kan? Ini kan Nabi mengatakan, perintahkanlah wahai para bapak, perintahkanlah anak-anak kalian ketika usia 7 tahun untuk sholat. Oke. Nah, antum punya anak dari usia 5 tahun udah antum didik sholat. Oke. Pertanyaan ana, apakah antum mendidik anak usia 5 tahun itu untuk sholat? Apakah itu kewajiban atau bukan kewajiban buat antum? Wajib atau enggak? Hah? Memerintahkan anak untuk sholat maksudnya di usia 5 tahun, 6 tahun. Belum sampai wajib. Oke. Maksudnya untuk antumnya, untuk kitanya nih, bapak-bapak, belum sampai wajib. Tapi antum didik. Berarti antum melakukan hal yang dianjurkan, bukan wajib. Bagus, alhamdulillah. Sehingga nanti ketika usia 7 tahun udah gampang gitu loh. Ya, karena tapi kalau ada bapak yang dia baru mau mulai nyuruh anaknya sholat di usia 7 tahun, bapak ini nggak salah. Karena perintah Nabi sesuai di sini. Muru abna'akum bis sholati wa hum abna'u 7 sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat di usia mereka itu 7 tahun. Ya. Ya coba kita lihat aja anak-anak kita berapa tahun. Kalau 5 tahun, 6 tahun, antum sudah suruh sholat, alhamdulillah bagus. Ntar di tahun ke-7, ya lebih gampang lagi. Tapi kalau antum belum ngajarin atau belum perintahkan sholat usia 5 atau 6 tahun, ya antum nggak dosa juga, karena belum sampai kewajiban untuk antum ingatkin. Hanya saja kalau antum baru usia 7 tahun, baru mulai nyuruh sholat, ini agak ya ekstra juga buat antum. Antum memerintahkan di usia 7, sekaligus antum harus ngajarin lagi gitu. Mulai ngajarin. Ya, yang kadang-kadang anak usia 7 tahun sekarang beda dengan anak usia 7 tahun di zaman kita dulu. Kita usia 7 tahun lebih polos sehingga digebrak ketakutan. Anak usia 7 tahun sekarang kadang-kadang digebrak cari opsi lain, cari orang tua lain, subhanallah. Yaitu handphone atau apa orang tuanya atau apa, subhanallah. Ya. Jadi ya sedini mungkinnya kalau bisa diajarin gitu, supaya nanti usia 7 tahun menunaikan perintah Nabi untuk memerintahkan anak sholat itu mudah gitu. Karena udah biasa. Nah, wadribuhum 'alaiha li'ashrin, dan pukullah anak-anak itu di usia 10 tahun kalau tidak mau sholat, atau kalau disuruh nggak mau dan sampai keluar waktunya nggak mau, maka pukullah dengan pukulan yang tidak mencederai, pukulan pendidikan. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkan antar mereka di tempat tidurnya. Itu kalau usia berapa?
10 tahun. Ya, usia 10 tahun. Usia 10 tahun. Walaupun belum baligh, jangan satu kasur tanpa sekat, jangan. Kalau bisa beda kasur. Kalau bisa beda kamar. Atau kalau satu kamar pun beda kasur atau beda ranjang. Ya, walaupun sesama jenis, laki dengan laki, anak laki-laki dengan anak laki-laki. Kalau ada salah satunya 10 tahun, satunya 5 tahun, pisahkan. Ya. Maka di sini farriqu bainahum, tafriq, memisahkan antara anak di tempat tidur mereka. Kalau ada anak yang usia 10 tahun, ini merupakan tarbiyah yang penting, ya. Karena anak di usia 10 tahun pikirannya udah beda. Nah, memisahkan ini disesuaikan dengan kemampuan, ya, disesuaikan dengan kemampuan. Kalau misalnya antum hanya mampu mengadakan satu kamar untuk beberapa anak, ya maka ya kalau bisanya begitu, ya udah pisahkan dari segi kasurnya. Kalau ternyata kasur yang antum punya itu kasur yang lebar, maka berikan sekat. Sekat di sini jangan kain doang, tapi sekat yang membuat mereka tidak saling menyentuh satu sama lain. Seseorang disesuaikan kadar kemampuannya, beda-beda, ya. Jadi nggak disebut dalam hadis pisahkan kamar, itu nggak disebut kayak gitu. Kecuali mungkin demi mencegah madarat yang lebih besar, mungkin kalau ini lawan jenis, ya, yang usia 10 tahun itu kakaknya perempuan. Nah, usia 5 tahun laki-laki, ya, misalnya, maka alangkah baiknya beda kamar kalau bisa. Kalau bisa, sekali kalau bisa, ya, karena sesuai kemampuan seseorang, ya. Taib. Jadi perintah dan pengajaran itu dibebankan atas orang tua atau wali untuk mendidik anaknya, membiasakan anaknya sampai terbiasa dan mudah melakukannya. Anak yang dari kecil usia 7 tahun sudah dididik untuk sholat, itu ketika baligh itu sulit untuk meninggalkan sholat, ya gitu, ya, atau tidak akan meninggalkan sholat insyaallah, ya. Tapi kalau dari kecil itu enggak diberikan pengajaran sholat, dibiarkan, ya, enggak dikasih tahu tentang sholat, enggak digerak-gerokin kalau kata orang Betawi. Ya wajar kalau udah balik, wajar dia masa bodoh dengan sholatnya, wajar. Apalagi orang tuanya mencontohkan nggak pernah sholat, itu udah susah nanti anaknya, ya. Taib. Jadi dari sisi wali atau orang tua itu dibebankan untuk memerintahkan. Taib. Adapun untuk anak, ya tidak diwajibkan. Namun ketika usia 10 tahun kalau nggak mau sholat, maka boleh wali atau orang tuanya memukulnya. Taib. Fa'in balagha fi asna'iha. Kalau misalnya anak itu baligh di tengah-tengah sholat, subhanallah. Di tengah-tengah sholat dia baligh, nanti anak-anak kasih tahu. Au ba'daha fi waqtiha, atau dia baligh setelah selesai sholat namun masih di waktu sholat. Ya. Jadi dua kasus. Anak baligh dia pas di tengah-tengah sholat, baligh. Atau dia baru baligh ketika apa? Setelah selesai sholat itu, tapi masih di waktu sholat itu. Maka lazima i'adatuha. Maka wajib untuk mengulang sholat tersebut. Oke, Anda jabarkan satu persatu dari dua kasus ini. Pertama, fa'in balagha fi asna'iha lazimahu i'adatuha. Kalau misalnya ada anak lagi sholat, di tengah sholat dia baligh. Nah itu yang mungkin antum bingung, kok bisa tengah sholat, lagi sholat, dia langsung balik gitu, baligh. Ya. Gimana coba? Ini dihitung dari segi perhitungan usia. Ya. Misal anak ini tidak ada tanda baligh, misalnya anak laki-laki, nggak ada tanda baligh dengan mimpi basah, nggak pernah. Keluar air mani nggak pernah. Maka sampai usia 15 tahun. Para ulama, sebagian ulama mengatakan 15 tahun selesai menjelang 16 tahun, maka tutupnya usia 15 tahun itu 16 tahun, melangkah 16 tahun itu sudah
baligh. Tapi perhitungan seperti ini harus dengan kalender Hijriyah gitu masalahnya. Dengan kalender Hijriyah. Ya. Antum harus ingat ya, namanya kalender Hijriyah dalam Islam untuk fikih itu untuk masalah-masalah ibadah. Ya, untuk masalah-masalah ibadah. Adapun untuk masalah muamalah maka bebas pakai kalender apa aja. Bisa paham nggak? Puasa ya harus pakai kalender Hijriah. Nggak bisa puasa ayam bid 12, 13, 14 bulan November. Ya nggak bisa lah. Ya pakai kalender Hijriah ibadah. Zakat haulnya harus pakai kalender Hijriah. Kalau pertama kali antum dapat laba tiba-tiba atau dapat warisan 200 juta di tanggal ini tanggal berapa Pak? Tanggal Masehinya berapa di sini? Ini tanggal berapa ya? 23 dah. Masehinya 23, tapi Hijriyahnya kita ikut pemerintah ya. Kalau ikut Saudi, Maghrib ini 18 Zulhijjah. Kalau pemerintah berarti 19 ya? Betul kan? Pemerintah kan ya. 17. Maghrib ini 17 Hijriah. Misal antum tanggal 23 Juni ini dapat 200 juta warisan. Ini kan nisabnya kena nih zakat. Setahun depan antum wajib tunaikan zakat kalau masih ada uang itu. Tahun depan kapan perhitungannya? Apakah 23 Juni 2025 atau 17 Zulhijjah 1446? Untuk zakat pakai kalender apa Pak? Hijriyah. Bukan Masehi. Nggak bisa, nggak boleh pakai Masehi. Pakai Hijriyah. Begitu. Nah, tapi urusan muamalah bebas. Mau pakai Hijriyah, mau pakai Masehi, mau pakai kalender Jawa selama nggak syirik nggak apa-apa. Misal hutang, piutang. Ya. Ana pinjam 200.000 dong. Kapan tuh bayar? Nanti tanggal 10 bulan Juli. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Nggak harus dengan kalender Hijriyah. Ini muamalah. Jadi ingat, ibadah ya, itu kalau memang ada perhitungan tanggal maka parameternya Hijriyah. Muamalah itu lebih bebas ya, lebih bebas. Kembali ke yang tadi, ketika seorang anak dia nggak ada tanda-tanda baligh sampai usia 15 tahun, nggak ada tanda-tandanya, mimpi basah nggak pernah, mungkin ini anak ini beda sendiri mungkin, maka kata para ulama lepas 15 tahun ke 16 itu dia baligh. Nah, dia kapan lahirnya? Misal dia lahirnya tanggal sekian Masehi, tahun sekian Masehi. Oh, thayyib. Tapi harus diketahui ini Hijriyahnya berapa. Ternyata Hijriyahnya adalah tanggal, anggap aja, Hijriyahnya adalah tanggal 17. Ya, 17 apa? Ini apa? Zulhijjah. Ya, dia 17 Zulhijjah 15 tahun lalu gitu kan. Oke? Sampai sini paham ya insyaallah. Nah, kemudian mulainya perubahan tanggal Masehi, tanggal Hijriyah itu di kapan? Masuknya waktu maghrib itu berubah tanggal. Maka tadi sore sebelum maghrib itu beda hari, beda tanggal dengan sekarang ini. Sekarang 17 Zulhijjah, tadi sore 16 Zulhijjah. Oke gitu ya. Ketika dia saat maghrib, apakah dia baligh? Dilihat. Kalau misalnya dia nggak dapat info jam berapa dulu dia lahir, maka dilihat di waktu harinya, tanggal harinya. Nah, dia sholat maghrib. Dan misal dia dapat info atau tahu, ya ibunya ngasih tahu di rumah. Nak, kamu hari ini ulang tahun loh, udah 17
Zulhijjah 15 tahun lalu. Sekarang kamu 16 loh nak. Loh, iya kah? Kapan Bu emang saya lahir? Itu pas kamu lahir itu ibu dengar pas ngobrol gitu qomat. Misalnya, paham nggak? Pas lahiran terdengar suara qomat maghrib. Gimana? Paham nggak di sini? Berarti pas dia sholat maghrib sama imam di sini, itu adalah momentum kelahiran dia di 15 tahun lalu. Maka pas lagi sholat, dia balik di tengah-tengah sholat. Paham nggak di sini, kan? Dia balik di tengah-tengah sholat. Karena usianya sudah 16 tahun di situ. Berarti kamu sudah balik, nak. Kapan balik? Tadi pas kamu lagi sholat maghrib di Muhsinin. Oke. Pas dia tadi sholat maghrib, dia kan sholat fardu, tapi namanya belum balik, berarti terhitungnya sholat fardu atau bukan fardu? Bukan fardu. Karena nggak wajib ya tadi. Nah, karena dia dianggap balik maghrib itu juga, apakah dia wajib mengulang sholat maghrib atau enggak? Wajib mengulang sholat maghrib. Itu yang di tengah-tengah sholat fardu, tiba-tiba dibalik. Itu yang dimaksud oleh para ulama di sini. Ya. Bukan yang dimaksud lagi sholat tiba-tiba junub, enggak ada kayak gitu, itu enggak masuk itu. Kalau Anda contohin kayak gitu enggak, itu lebih mustahil lagi. Mana orang lagi sholat? Kalau ini mungkin masih bisa gitu, walaupun sekarang kayaknya enggak ada yang seperti ini, yang lagi sholat tiba-tiba 16 tahun gitu, kayaknya sekarang enggak masuk gitu. Tapi itu yang dibahas oleh para ulama zaman dulu gitu. Itu satu. Kemudian au ba'daha balagha ba'daha fi waqtiha. Dia balik setelah selesai salat, itu masuk waktu balik atau dia masuk baliknya dia, atau dia terlihat tanda baliknya setelah dia salat. Anak kasih contoh. Dia salat Isya, ini nanti nih anak antum usia 12 tahun, salat di Muhsinin, salat Isya sama imam, alhamdulillah. Selesai salat, makan malam, belajar, tidur. Tidur tiba-tiba di tengah malam bangunin antum, "Pak, Bu, ini tadi kok mimpi terus keluar air ini?" Ternyata dia mimpi basah. Bangun jam 12 dan itu masih waktu Isya. Oke? Maka yang antum harus didik gimana? Kamu harus mandi sekarang, niatan mandi junub. Udah niatin itu aja. Bersihin, niatan mandi junub. Semua badan basuh. Juga istinsyak, kumur-kumur, semua badan basuh. Ya udah mandi. Nah, mandi, kamu sekarang sholat. Loh, sholat apa? Sholat Isya. Kan udah tadi sholat Isya. Iya, tadi sholat Isya kamu kan belum balik. Sekarang kamu sudah balik, maka kamu sekarang udah wajib sholat Isya. Ya, gitu. Karena sholat Isya yang tadi nilainya bukan wajib, nilainya sunnah. Sekarang kamu ulang karena masih di waktu Isya, ulang sholat Isya dengan kualitas wajib, bukan sunnah. Begitu. Ya, itu ketika balik. Begitu juga dengan perempuan misal. Ya, taib. Gini misalnya. Gimana kalau misalnya perempuan, ya. Si akhwat ini, gadis ini dia salat Isya karena walaupun belum balik dia biasa salat Isya, Masya Allah gitu loh. Biasa salat gitu ya. Maka setelah salat Isya dia makan, belajar, tidur. Makan, belajar, tiba-tiba dia ngerasa kayak ada cairan keluar dari kemaluannya, dilihatlah darah haid dan sakit gitu, warnanya gitu. Dia tanya ke ibunya, konsultasi, "Ini apa nih Bu ya?" Bingung dia kan. Nah, itu darah haid nak, gitu kan. Berarti dia kan balik nih di waktu Isya, balik di waktu Isya. Namun kan nggak boleh sholat ketika itu karena masih keluar darah haidnya kan. Nanti setelah dia apa? Kan durasi haid berapa, misalnya 7 hari misal. Di first time, pertama kali dia haid. Selesai ini dia mandi haid. Apakah dia wajib mengqadha salat Isya waktu itu atau tidak? Ngerti nggak? Pertanyaan ngerti nggak nih kan? Ngerti ya? Ini pertama kali dia haid nih. Dia wajib mengqadha salat Isya atau tidak? Ya. Tapi paham nggak nih cerita ini? Pertama kali dia haid di waktu Isya. Dia tadi sudah salat Isya di awal waktu Isya. Namun jam 8, jam 9 keluar darah haid. Pertama kalinya seumur hidup.
kemudian dia haid sampai 7 hari. Selesai haid itu putus, apakah dia wajib mengqadha salat Isya itu atau tidak? Wajib? Tidak. Kenapa tidak? Ayo pikir, kenapa enggak? Pikir. Ayo. Benar enggak? Anda bilang enggak? Pasti benar, masa Anda ngajarin salah? Enggak lah, enggak wajib. Kenapa enggak wajib? Sebelum dia haid, dia belum baligh. Enggak. Oke, ya kan pertama kali. Nah, pas dia haid, dia punya kewajiban sholat enggak? Enggak. Gimana? Yang masih agak bingung, antum diskusin sama istri antum di rumah. Iya, beneran kayak gitu kasusnya. Iya. Dia enggak ada kewajiban qadha gitu, enggak ada. Ya, maka udah selesai dia mandi haid, setelah selesai haid mandi, ya dia lakukan kewajiban yang setelah itu. Kalau dia misalnya selesai haidnya misalnya waktu duha jam 8 jam 9 pagi, ya dia enggak wajib sholat apa-apa karena enggak ada kewajiban udah. Ya dia mau sholat duha bagus alhamdulillah. Tapi nanti zuhur dia sudah punya kewajiban gitu. Ya. Baik. Tapi apa ya kita lanjut aja. Wala yajuzu liman wajabat alaihi salatu ta'khiruha an waqtiha. Tidak boleh orang yang punya kewajiban salat untuk mengakhirkan salat dari waktunya. Illa liman yanwi al-jam'a, kecuali orang yang meniatkan menjama' takhir salat, au limustaghilin bisyartiha, atau orang yang menyibukkan diri dengan syarat sah salat. Ini pikirkan baik-baik. Tidak boleh, nih bagi orang yang wajib salat, tidak boleh mengakhirkan salat dari waktu, keluar dari waktunya, kecuali orang yang punya niatan jama' takhir salat, atau orang yang menyibukkan diri dengan syarat sah salat. Satu-satu dulu. Gini. Kata Allah Azza wa Jalla, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Maka celakalah buat orang-orang yang salat yang mana mereka ini salat tapi mereka mengakhirkan salat dari waktunya. Ini pendapat tafsiran yang lebih sahih. Mengakhirkan alladzina hum failul musallin alladzina hum an salatihim sahun. An salatihim, bukan fi salatihim sahun. Mereka yang lalai terhadap salatnya, yaitu keluar waktu salat, masih belum salat. Ini, walaupun orang ini akan salat, mungkin mengqadha salatnya atau gimana, menurut pendapat yang lebih sahih. Maka ini yang dimaksud. Tidak boleh antum mengakhirkan salat dari waktu jawaz, yaitu dari waktu dibolehkannya salat fardu tersebut. Di luar waktunya enggak boleh. Harus di waktunya. Jangan diakhirkan. Ya. Padahal di sini antum qadir dan zakir. Mampu salat ketika itu atau mampu salat di waktunya dan antum ingat, tapi main PS dulu misalnya gitu. Alhamdulillah main PS. Ya, ayo sok. Siapa yang dulu kayak gitu, ya? Main PS lama gitu kan. Wah, lagi seru nih, ya kan? Lama gitu. Ya. Udah azan, antar dah. Wah, tengah waktu salat, antar dah. Akhir waktu salat, antar. Ini enggak boleh seperti ini. Mengakhirkan an waqtiha, dari waktu yang dibolehkannya sahnya salat fardu di situ diakhirkan sampai selesai salat, selesai itu enggak boleh, kecuali bagi yang meniatkan jama' takhir karena uzur. Ingat, jama' baik takdim atau takhir itu hanya karena uzur, enggak boleh sembarangan, ikhwan. Enggak boleh semaunya. Ya, malas nanti Isya habis maghrib langsung jama' salat Isya. Karena nanti Isya malas tidur aja habis maghrib saya jama' takdim dah. Enggak ada uzur dia. Safar enggak, hujan enggak. Ya, kalau alasan hujan pun, ikhwan, ya, kalau ini tentang jama' salat karena hujan, itu pun bagi orang yang salat di masjid. Ya, bukan antum salat di rumah,
Wah, hujan nih maghrib nih, sholat di rumah. Ya boleh, silakan di rumah. Ah, jamaah sama isya. Ya, itu sekarapmu itu semaunya itu mah. Tapi yang di masjid itu yang menjama, itu yang sahih. Yang di masjid. Kalau di masjid ini antum lagi sholat bareng imam, kemudian hujan deras, itu boleh. Setelah itu, ayo kita jamak sholat. Itu kadang boleh tuh praktekin nanti. Ini kan sudah anak kasih tahu di sini. Ntar kapan tahu maghrib hujan, ya praktekin. Tuh, ya langsung isya kan, supaya nggak dijamak. Ya. Ya gitu. Nanti setelah azan kita lanjutkan sebentar. Jadi bagi orang yang dia meniatkan jama' takhir, maka dia boleh mengakhirkan salat. Ya. Tapi itu karena uzur. Misal di waktu zuhur dia dalam kondisi safar atau mungkin dia di ruang operasi atau hal-hal lain, penyakit, atau dia terjebak di kemacetan. Begitu juga di waktu maghrib. Nah, ini yang lebih banyak sekarang teman-teman kita ya yang pulang kerja, banyak dari mereka itu naik busway kemudian terjebak kemacetan, ya gitu. Atau mereka naik mobil pribadi dan terjebak kemacetan, terutama di jalan-jalan protokol itu. Dan di maghrib ini udah terdengar azan maghrib dan dia nggak memungkinkan untuk sholat di atas kendaraan dalam kondisi macet dan dia harus driving, itu berbahaya buat dia. Apalagi dia bukan orang yang bisa konsentrasi di dua perbuatan. Ini bahaya buat dia dan bahaya juga buat orang lain. Maka mau nggak mau dia terpaksa menjamak dan dia udah di akhir waktu maghrib belum sholat juga, maka dia boleh niatkan untuk jamak takhir sholat maghrib ke waktu isya, nanti dijamak dengan sholat isya. Mungkin kalau sudah sampai rumah ya, karena kalau dia mampir ke masjid biasanya masjid ditutup kecuali muhsinin. Jarang masjid itu dibuka 24 jam, muhsinin aja. Anak kemana-mana masjid itu habis isya digembok. Muhsinin aja nih, Masya Allah, Allah jaga gitu, Masya Allah. Maka dia jamak takhir boleh. Karena apa? Karena ada uzur. Walaupun itu uzur seperti ini tiap hari. Karena memang kondisi hidupnya seperti ini, maka ini diberi uzur. Teman-teman yang di sana. Ya, kecuali yang memungkinkan dia untuk mendapatkan musola dan bisa sholat. Maka ini enggak ada uzur untuk menjamak takhir. Kayak misalnya dia mungkin di komuter lain, naik kereta dari Sudirman kemudian Manggarai, ya itu kan kadang transit dulu tuh. Nah dia wajib sholat di Manggarai, sholat maghrib Manggarai. Nggak boleh dia beralasan saya nggak ada uzur nih, dari Manggarai mau ke Cilebut misalnya, naik kereta Jakarta ke Bogor, mau dari ini mau ke Citayam misalnya. Jadi saya nunggu di peron kereta, jadi saya sholat maghribnya nanti aja di takhir sama isya. Nggak boleh. Karena apa? Dia masih memungkinkan untuk sholat maghrib di tempat. Beda dengan yang tadi terjebak macet di mobil sampai maghrib isya atau di busway. Antum kayak gini di busway bisa nggak antum sholat? Nggak bisa. Ya, belum lagi nanti ketika di shelter naik turun orang, itu mana bisa sholat? Makanya seperti ini diberi uzur, ya. Begitu. Jadi yang meniatkan jamak takhir itu boleh diakhirkan sholat, ya, karena uzur. Kemudian jamak takhir itu kan hanya zuhur ke asar, maghrib ke isya, gitu kan. Adapun subuh gimana? Nggak boleh antum mengakhirkan subuh di luar waktunya dengan alasan apa-apa, nggak boleh. Misal antum di kereta, naik kereta apa gitu, dan antum turun di entah Jatinegara atau Pasar Senen atau Gambir gitu. Nah, baru sampai stasiun tujuan di Jakarta ini baru sampai misal jam 6.30, setengah 7 atau jam 6-an lah, itu sudah keluar waktu subuh. Dan antum di kereta ini jam setengah 5 kan udah subuh. Kisaran jam 4 lewat 40-an gitu ya, masuk waktu subuh. Dan nggak memungkinkan,
Ya namanya kereta, ya antum mau gak mau sholat di kereta atau sholat di stasiun tujuan, gitu kan? Gimana? Sementara nyampe stasiun tujuan itu jam 6 lewat sekian, berarti udah keluar waktu subuh. Bolehkah antum untuk mentakhir dan mengakhirkan sholat sampai jam 6 lewat 30 itu? Boleh nggak ya kawan? Tidak boleh. Karena ini bukan waktu jamak sholat. Maka wajib antum sholat di mana? Sholat di kereta. Kalau antum bilang, kalau anda sholat di kereta, kereta ini nggak ada musolahnya. Kereta ini nggak ada musolahnya. Dan anda hanya bisa sholat duduk di tempat seat anda. Ini gimana kiblatnya? Maka kita katakan bahwa saya dalam fikih terutama mazhab Hanbali, dukhulul waqt atau tepat waktu itu adalah yang paling tinggi untuk masalah sholat. Masuk waktunya, jangan keluar dari waktunya. Walaupun misal di kereta itu semua air di kamar mandi habis, antum gak ada air lagi, tayamum gak ada debu, maka sholatlah dengan keadaan antum. Makanya dikatakan di sini auli mustaghilin bisyartiha, boleh orang yang di dalam mazhab Hanbali dikatakan dalam mazhab ini, boleh orang yang sedang sibuk mencari air, ya misalnya, untuk mengakhirkan sholat keluar waktunya. Yang penting ada air. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ini laisa madhaban li Ahmad wa ashabih. Ini bukan madhabnya Imam Ahmad dan para sahabatnya. Fa innal waqta yuqaddam. Karena menurut madhab Imam Ahmad dan ini lebih sahih, waktu itu harus dukhul waktu, masuk waktu itu diutamakan dibandingkan seluruh dari syarat salat. Kan kita tahu syarat salat apa? Masuk waktu, menghadap kiblat, nutup aurat, bersuci gitu. Semua ini kalau tidak tertunaikan dan sudah di ujung waktu sholat, walaupun yang syarat-syaratnya tidak tertunaikan, antum wajib sholat segera. Misal seseorang, na'udzubillah min dzalik, dibegal misalnya, na'udzubillah min dzalik, dilucutin pakaiannya sampai ditelanjangi, mungkin celana dalamnya misalnya, dan kemudian dia terluka, nggak bisa berdiri sendirian, nggak ada orang, kemudian masuk waktu subuh, ya. Dan dia nggak tahu di mana kiblat, dia nggak bisa wudhu, tayamum pun nggak bisa. Kemudian terbuka auratnya, kemudian nggak tahu mana kiblat. Tapi ini udah mau pagi nih, udah mau selesai waktu subuh, maka dia wajib sholat dalam keadaan seperti itu segera. Ini dalam mazhab Imam Ahmad yang lebih sahih. Ini gini. Tapi itu insya Allah nggak terjadi pada diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Maksud anda di sini adalah ketika kita kondisi safar, paling utama adalah masuk waktu. Jangan sampai sholat di luar waktunya. Jangan sampai sholat di luar waktunya kecuali jamak takhir. Diniatkan akhir, nanti di waktu asar saya sholat karena ada uzur. Nanti di waktu isya saya sholat maghribnya karena ada uzur. Safar, operasi, nunggu antrian ini itu yang penting misalnya. Maka ini nggak apa-apa. Atau perjalanan pulang kantor kalau sekarang seperti itu. Ya mungkin itu yang bisa disampaikan dari pelajaran hari ini insyaallah. Jika ada yang bertanya dipersilakan. Ada soalan di sini? Ada soalan? Fadhal, Fazul. Tadi yang ini darurat sudah masuk waktu dan tidak bisa dijamak takhir. Kan tadi termasuk tidak ada air, yang penting kita masuk waktu sholat dalam kondisi tersebut. Apakah termasuk bisa jadi kan emergency misalkan dalam kondisi junub gitu kan? Junub ya. Junub belum mandi kan? Gitu. Apakah tapi wudu ada misalkan? Apakah cukupkan dengan wudu seperti itu Tad? Oke. Dia bisa mandi nggak? Tidak bisa misalkan Tad. Karena? Ya di dalam kendaraan atau di. Oke. Ya. Kalau memang dalam kendaraan, misal dia di mana? Di jalan tol misalnya. Misal, kalau di jalan tol, maka solusinya adalah dia wajib untuk minggir sedikit, bentar, walaupun bukan di rest area, minggir sedikit, parkir sedikit situ, ambil debu, tayamum, sholat. Ambil debu, tayamum, sholat. Dan sholat dia menghadap kiblat. Karena dia ada kesempatan untuk berdiri sholat menghadap kiblat dengan baik di situ, maka dia nggak boleh sholat di dalam masjid. Karena Nabi SAW ketika safar, itu beliau kalau mau sholat fardu, beliau turun dari kendaraannya.
Jadi salat fardu itu wajib menunaikan qiyam, yaitu berdiri. Nggak boleh duduk salat fardu itu, kecuali darurat seperti di kereta karena nggak ada tempat, atau di pesawat karena sebagian pesawat nggak ada musolahnya. Maka dia di pinggir jalan tol itu salat, cari arah kiblat lewat kompas atau lewat HP arah kiblat mana, maka dia salat. Karena ini udah mepet waktunya. Nah, gimana dong, dia kan junub. Dalam masalah junub, kalau tidak terdapat air di sekitar atau dia memungkinkan pakai air, maka dia diperbolehkan tayamum untuk junub. Dalam banyak riwayat dalam hadis Nabi SAW, itu Nabi SAW membolehkan untuk junub, untuk tayamum untuk junub. Hadis Ammar bin Yasir. Hadis Ammar bin Yasir begitu, ketika diutus, beliau kemudian junub di perjalanan. Nah, kemudian junub perjalanan enggak ada air. Maka beliau pun bertamaghul, yaitu di padang pasir beliau berguling-guling untuk memandikan junub dengan pasir. Maka diperintahkan oleh Nabi enggak seperti itu, caranya cukup satu dorbah ke wajah dan tangan. Maka ini tayamum untuk junub dan itu sah. Dan apakah dia suci setelah itu? Suci dari hadas besar. Kalau tayamumnya niatan untuk bersuci, maka itu sah. Maka dia salat dan dia suci setelah itu, walaupun nggak wudu, jadi nggak apa-apa seperti itu. Kalau misalnya di kemacetan, nah ini beda. Kalau di kemacetan dan dia dalam keadaan junub, memang nggak tahu kok bisa udah junub macet itu, yang itu nggak tahu gimana ya, ini nggak tahu ceritanya aja, nggak tahu deh gimana. Pokoknya lagi macet junub, dia nggak bisa kemana-mana, udah mau habis waktunya. Nggak ada air, nggak ada bahan buat tayamum, dia sholat dengan keadaan dia. Apakah sah sholatnya? Sah sholatnya. Ya, sah sholatnya. Gitu ya, itu yang sahih. Seperti itu. Dan yang penting di waktunya, kalau udah mepet. Wallahu a'lam. Seperti itu Pak Zul. Ada lagi ya kawan? Ayo Pak Nur Hamim. Berkaitan dengan tadi berbicara zakat ya. Kalau kita mendapatkan warisan berupa tanah, atau kita wajib bayar zakat dengan konversi atau enggak? Oke. Warisan berupa tanah. Oke. Taib. Warisan berupa tanah ini kan properti. Dia bukan urudut tijarah dan dia juga bukan zahab dan fiddah. Maksudnya dia bukan barang dagangan kan? Dan dia bukan emas perak, bukan uang simpanan lah intinya gitu, ya enggak? Maka dia tidak wajib zakat, karena warisan berupa kebendaan yang tidak diperjualbelikan atau bukan kebendaan yang merupakan alat pembayaran, itu tidak dikenakan zakat, gitu. Ya, kalau misalnya sama kayak misalnya dapat warisan dari bapak yang setelah meninggal berupa keris mahal. Apakah ini dapat bayar zakat? Enggak, Pak. Sama hakikatnya, yaitu benda yang bukan barang dagangan jualan dan bukan alat pembayaran. Gitu loh. Beda halnya kalau misalnya dapat warisan berupa uang atau emas atau perak. Nah, ini kena zakat. Kalau memang mencapai nisab. Gitu. Kecuali nah, begini nih. Misal sang bapak tua ini, ada bisa bapak tua karena mau meninggal bentar lagi gitu. Itu dia menjual sebidang tanah diameter 1 hektar, mau dia jual misalnya. Dan itu udah ditentukan dijual. Boleh kaflingan, boleh hektaran gitu. Dijual. Dan itu sudah ditentukan harga jualnya berapa, mereka udah tahu. Taib. Qadarullah meninggal pemiliknya. Maka otomatis lahan 1 hektar ini yang mau dijual itu berpindah kepemilikan menjadi milik siapa? Ahli waris. Taib. Apakah ahli waris ini mendapatkan warisan tanahnya saja atau harus juga menjualnya? Paham nggak di sini? Jawabannya adalah itu hak ahli waris. Mau ngejual lagi atau enggak terserah ahli waris. Paham enggak? Nah, ternyata ahli waris ini, wah, alhamdulillah kita dapat lahan 1 hektar, udah enggak usah dijual, buat saya aja. Saya mau pakai buat ini, buat ini, buat ini.
buat rumah, buat bikin ini, buat bikin ini. Zakat nggak? Enggak. Kenapa? Karena ini bukan komoditi dagangan dan ini bukan alat pembayaran. Kecuali nanti beda hal. Kecuali kalau ahli waris ini, si anak nih dapat 1/3 dari 1 hektar itu. Dibikin kemudian kontrakan 10 unit. Ya. 1 tahun 10 unit itu nggak ada yang laku, nggak ada yang mau ini. Nggak ada yang mau ngontrak di situ. Ya, kenapa? Karena kemahalan misalnya. Bayar zakat nggak? Bayar zakat nggak, Pak? Enggak. Kenapa? Karena ngontrakin beda dengan ngejual. Antum punya kontrakan. Ya, antum punya kontrakan 10 unit. Beda dengan antum menjual 10 unit. Apa bedanya? Ini ada lagi muamalah lagi. Kontrakan 10 unit itu kan menyewakan, bukan menjual. Menjual manfaat saja. Bukan menjual barangnya, ya enggak? Ya. Maka kalaupun kena zakat, itu dikenakan dari penghasilan dari mereka beli apa, bukan beli apa, mereka nyewa gitu loh. Beda dengan ngejual. 10 unit ini saya jual semua. Pasang, dijual tanpa perantara. Berarti udah ada niatan ngejual. Ini 1 tahun walaupun belum laku kena zakat ini. 2,5% dari harga jual. Ngontrakin, nyewain, nggak kena zakat. Kenanya kapan? Kalau dari uang hasil nyewain 10 unit ini terkumpul sampai nisab dan haulnya baru. Misal 10 kontrakan di blok sekian, nih punya saya semua. Sok silakan ngontrak. Alhamdulillah 1 unit 20 juta. Ada 10 unit berarti terkumpul semua berapa? 200 juta. Langsung tuh ikhwan-ikhwan pada ngontrak di situ semua. Ya. Masya Allah, kan? 200 juta terkumpul tuh. Dapat nisab, kena nisab. Haul berikutnya, 1 tahun berikutnya, itu duit masih ada, bahkan bertambah dengan bayar mereka. Maka kena zakat nggak? Kena zakat dari segi apa? Yaitu penghasilan dia, bukan dari segi kontrakan ini. Penghasilan dari penyewaan kontrakan, itu bedanya. Ya. Antum punya gamebot 50.000 pieces. Dulu gamebot nyewa. Kan? Enggak, orang anak-anak kecil bayar gamebot kan. Dulu zaman-zaman dulu tuh. Sampai gamebotnya ditaliin biar enggak dia bawa kabur sama anak-anak. Ya kan? Dapat keuntungan sampai 50 juta, 80 juta, 100 juta, Masya Allah. Kena zakat enggak? Kena zakat karena mencapai nisab tapi nanti tahun depan gitu. Ya. Lain seperti itu nanti suatu saat di fikih muamalah kita bahas kapan-kapan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.